Haleluya. Mari kita teruskan ibadah kita pada malam ini dengan firman Tuhan. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang kuasa daya tahan ataupun kuasa ketahanan ataupun kuasa ketekunan. Ya, endurance, the power of endurance. Jadi hari ini saya mau kita lihat sesuatu yang boleh membantu kita untuk mendapat kuasa yang lebih besar ataupun kuasa yang lagi hebat supaya kita boleh menjadi lebih efisien ya untuk tujuan yang lebih besar kepada ataupun untuk kerajaannya Tuhan. Ya, jadi malam ini saya mau menggunakan ya Rasul Paulus ya di dalam teguran anak didiknya yaitu Timotius ya di mana Rasul Paulus ini juga adalah seperti seorang bapa figur di dalam hidupnya Timotius. Jadi dia berbicara kepada Timotius untuk bagaimana untuk menggunakan hidupnya ya, to use his life berdasarkan contoh hidup Paulus sendiri ya. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga 11. Ya, katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kekasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, di waktu awal di gereja Korint ya, Paulus berbicara ataupun Paulus menggambarkan betapa dia menanggung tanda-tanda pelayanan di dalam tubuhnya ya, tanda-tanda dari menahan dengan penuh kesabaran ya dalam penderitaan, kesesakan dan juga kesukaran. Ya, kita boleh baca semua ini di dalam 2 Korintus pasal 6 4 hingga 5 dan juga 2 Korintus pasal 11 ayat 22 hingga 27. Ya, jadi saya rasa selamat untuk saya katakan bahwa ketekunan ataupun daya tahan ya adalah salah satu kualitas yang Tuhan perlukan ataupun Tuhan akan gunakan. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pegang ya, harus kita pegang dan jangan kita mudah give up ya, untuk mudah senang kita terus melepaskan segalanya. Walaupun ya beberapa kala ya kita akan menghadapi hal-hal ataupun masalah-masalah di dalam hidup ya. Dan mengapa saya katakan ini? Karena hidup generasi sekarang itu banyak yang mau hidup dengan menghindari kesusahan, ya, menghindari segala masalah di dalam hidup, ya. Dan tetapi di dalam Alkitab dia mengatakan melalui kesusahan ini ataupun melalui adversities ya, all these adversities ya, Tuhan akan dapat mengembangkan kita ya dengan kualitas ketekunan di dalam hidup kita. Ya, di dalam Roma pasal 5 3 ayat 3 hingga 4 katakan, dan bukan hanya itu sahaja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi ya, hari ini kita tinggal dalam hidup yang penuh dengan semuanya instan, semuanya cepat ya. Apa-apa yang kita lakukan pada hari ini kita mau semuanya cepat ya, semuanya instan. Ya, dan malah beberapa orang Kristen di luar mereka maukan sukses ataupun perkembangan ataupun solusi dan juga kedewasaan rohani secara semalaman. Ya, they want overnight success, solution, and spiritual maturity. Ya, tetapi jika semua ini tidak dapat kita lihat ya, secara otomatisnya kita secara manusia kita terus ya, kita mau melepaskan, kita terus mau give up ya, kita terus tidak mau melanjutkan segala-galanya dalam hidup kita ya. Tetapi
malam ini saya mau kita belajar tentang ketekunan ini ataupun daya tahan, ya, dan apa yang akan kita dapat daripada mempunyai ketekunan ini dalam hidup kita, ya. Jadi apakah perkara yang perlu kita ataupun boleh kita pelajari, ya, yang boleh membantu kita untuk mengembangkan ketekunan kita, ya. Nomor satu, meraih tujuan Tuhan, ya, embrace God's purpose, ya. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak orang ataupun saya boleh katakan semua kita, ya, kita boleh menghadapi kesukaran ataupun kesusahan di dalam hidup jika kita tahu ada tujuan di sebalik kesukaran itu. Ya, itu adalah naluri manusia, ya, sifat manusia, ya. Kita akan melalui masalah-masalah di dalam hidup jika kita boleh melihat tujuan ataupun apa yang akan ada selepas masalah itu, ya. Dan di dalam Alkitab kita boleh lihat, ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 hingga 7 kita boleh lihat di mana kita mengatakan Tuhan ada tujuan yang sangat besar untuk kita, ya, ataupun tujuan yang lebih besar daripada masalah kita. Ya, kalau kita hanya melalui kesukaran-kesukaran ini, kita pasti akan melihat tujuannya Tuhan. Ya, kenapa kita melalui kesukaran ataupun kesulitan di dalam hidup kita, ya? Karena Tuhan, ya, tujuan Tuhan adalah untuk menguji kita dan mau kita berkembang ataupun menjadi dewasa di dalam iman kita, ya, iman kita kepada Tuhan. Dan di Roma pasal 8 ayat 28, ya, dia mengatakan Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu, baik yang jahat ataupun yang baik, ya. Everything including the really bad things to our good, ya. Jadi Tuhan mengatakan di sini tujuan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun masalah kita dalam hidup kita, ya. Dan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4, dia katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, ya. Jadi saudara, saya mau mendorong kita di saat kita jatuh ke dalam pencobaan ataupun di saat kita ada masalah di dalam hidup, biarlah kita mengiranya sebagai satu kebahagiaan. Ya, di dalam English berkatakan rejoice when you have trials ataupun be joyful when you have trials. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya. Kita berbahagialah kalau kita ada masalah, saudara, ya. Dan yang kedua, siapkan hati kita, ya, siapkan hati kita. Di dalam Alkitab ada cerita, ya, ada cerita tentang Tuhan memberikan benih-benih, menceritakan tentang benih-benih yang ditaburkan oleh seorang petani dan benih-benih itu jatuh ke dalam pelbagai tanah ataupun pelbagai tempat, ya. Dan di sini saya mau mengambil dua contoh, ya. Yang pertama itu benih yang jatuh ke atas tanah yang penuh dengan batu-batu. Di Markus pasal 4 ayat 17 mengatakan, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya, di sini Tuhan mengatakan kepada sesiapa yang mendengar firman Tuhan, ya, mereka menerimanya dengan segala kepujian ataupun mereka, ya, senang, ya, menerima firman itu, tetapi hanya sebentar, ya, hanya sebentar. Di saat ada pencobaan di dalam hidup mereka terus berpaling kepada Tuhan, mereka terus lari daripada Tuhan, ya. Tetapi contoh benih yang lagi satu adalah, ya,
contoh benih ataupun hati yang menerima firman Tuhan itu dengan segala persediaannya. Di dalam Markus pasal 4 ayat 20 mengatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, perbezaannya di sini itu adalah persiapan hati ya saudara. Persiapan hati bagaimana kita menerima firman Tuhan, bagaimana kita menerima pencobaan di dalam hidup, itu adalah bergantung kepada hati kita. Ya, kalau kita menerima firman Tuhan dengan seadanya, dengan segala persiapan di dalam hidup kita, ya, di saat pencobaan ataupun di saat masalah datang, kita akan tetap berdiri teguh karena kita percaya Tuhan yang akan ada bersama kita. Amin. Ya, jadi bagaimana kita siapkan hati kita ya, bagaimana kita siapkan hati kita untuk berbuah di dalam segala yang kita lakukan. Nah, malam ini saya mau berkongsi dengan kita dengan poin-poin yang seterusnya ya saudara. Jadi kamu tuliskan poin-poinnya malam ini, dan banyak ayat-ayat Alkitab yang boleh kita lihat contoh-contohnya di dalam Alkitab ya untuk poin-poin kita pada malam ini. Jadi yang pertama, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, be filled with the Holy Spirit. Kita boleh lihat di dalam Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 ataupun di Galatia pasal 5 ayat 16. Ya, karena untuk kita berhadapan dengan pencobaan, untuk kita melalui ya pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, kita memerlukan Roh Kudus. Ya, kita harus berjalan di dalam Roh Kudus, ya. Dan ini akan perjalanan kita di dalam Roh Kudus ini akan berlangsung kalau kita letakkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan seterusnya hari-hari kita hanya perlu doakan untuk Roh Kudus. Kita harus memanggil untuk Roh Kudus untuk memenuhi kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, dia katakan memberikan kamu seorang penolong. Dia tidak mengatakan penolong dokter ataupun penolong polis ataupun penolong anggota bomba. Dia katakan penolong. Dan lihat perkataan penolong di situ adalah ayat besar P ya. Itu huruf besar P, penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita di dalam hidup kita jika kita hanya meletakkan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, membawa doa kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, kita harus membawa ke dalam doa kita ya dengan penuh keberanian ya, karena di dalam hidup ini ya saudara, kita akan dengan secara tidak langsung kita akan sentiasa memerlukan pertolongan di dalam hidup kita ya, dalam fisikal ataupun di dalam spiritual ya, dalam rohani kita akan memerlukan pertolongan, dan pertolongan yang sangat penting daripada Roh Kudus ya, daripada Tuhan. Ya, dan di sini ayat keberaniannya, di perkataan keberanian ini mengatakan kamu datang kepada Tuhan ya, kepada taktanya untuk meminta pertolongan, untuk meminta kasih karunia Tuhan dengan segala keberanian. Dia tidak mengatakan kamu harus berdoa secara berbunga-bunga, tetapi hanya datang kepada Yesus untuk meluangkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Itu saja saudara. Kita tidak perlu menyiapkan ayat-ayat yang bunga-bunga itu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu saudara. Kita hanya perlu datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan untuk meminta tolong ataupun untuk meminta kasih karunia-Nya di dalam hidup kita.
Amin. Di saat kita datang kepada Tuhan dalam dalam waktu doa kita, yaitu sebab itu sangat penting ya saudara, waktu doa kita bukan saja waktu doa 3 kali sehari kita, yaitu waktu doa makan ya, tetapi di dalam waktu sendirian kamu dengan Tuhan. Your private time with God, ya, waktu kamu dengan Tuhan, waktu kamu berdoa dengan Tuhan, di mana kamu meluangkan waktu kamu, di mana kamu berdoa kepada Tuhan, itu sangat penting. Jadi kita harus letakkan ini di dalam, ya, di dalam prinsip hidup kita ataupun di dalam perjalanan hidup kita, ya. Yang ketiga, berada di dalam firman Tuhan. Ini juga sangat penting ya saudara, di mana ini akan dapat membantu kita untuk berbuah ataupun bertumbuh di dalam segala yang kita lakukan jika kita hanya ada ketekunan, ya. Berada di dalam firman Tuhan, ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Dan ayat di dalam Alkitab mengatakan, ya, firman Tuhan itu adalah bermanfaat, ya. Rasul Paulus mengatakan ini sangat berguna, ya, sangat bermanfaat, ya, sangat penting untuk hidup kita supaya kita boleh tahu mana yang salah, mana yang betul, untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah sangat penting. Ya, di sini di dalam kata lain dia bermaksud firman Tuhan itu, ya, sangat berkuasa dan dapat menolong kita di dalam hidup kita, ya, untuk membawa kita ke jalan yang lurus, ya, ke jalan lurus Tuhan, untuk sampai ke, ya, kehidupan yang seterusnya, the eternal life, hidup yang tidak berkesudahan, ya, our eternal life. Jadi kita perlu gunakan firman Tuhan ini, ya. Jadi kita harus rendam diri kita, ya saudara, di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sangat-sangat berkuasa. Amin. Sangat-sangat berkuasa. Yang keempat, fokus kepada Tuhan Yesus, ya. Kita fokus kepada Tuhan Yesus, ya. Jika kita mau berada di dalam situasi depres, di dalam situasi yang menurunkan mood kita ataupun yang membawa kita turun, ya, kita hanya perlu melihat kepada masalah di dalam hidup kita, melihat kepada masalah dunia, melihat kepada masalah di sekeliling kita, itu sudah cukup untuk membuat kita depres, ya. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, ya, kalau kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan, kita hanya perlu melihat kepada Tuhan Yesus. Kita hanya perlu fokus kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus berehat ataupun kita harus, ya, beristirahat, ya, daripada segala masalah di dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan yang kamu harus tinggalkan, abaikan masalah di dalam hidup kamu. Semua orang ada masalah di dalam hidup, ya. Kita semua ada masalah, tetapi masalah itu akan menjadi lebih besar jika kita teruskan fokus kita kepada hal itu, ya. Tetapi saya mau katakan, selagi kita melihat kepada Tuhan Yesus, ya, the more we look at Jesus, ya, selagi kecil ataupun masalah kita akan menjadi lebih kecil berbanding dengan Tuhan, karena Tuhan adalah lebih besar daripada masalah kita. Amin. Ya, penulis buku Ibrani mengatakan begini, ya, di pasal 12 ayat 1 hingga 2 dikata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang bertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin, saudara.
Kita harus menanggalkan semua beban kita, semua dosa kita, dan meletakkan tujuan kita ataupun meletakkan mata kita dengan menuju kepada Tuhan Yesus dan berlomba di dalam perlombaan yang dia telah berikan ataupun yang dia telah wajibkan untuk kita. Amin. Itu adalah yang penting di dalam hidup kita sekarang ini, saudara. Ya, meletakkan mata kita bertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah dunia. Karena di saat kita stres dengan masalah dunia, ya dunia itu tidak akan berubah hanya karena kamu stres, hanya karena kamu depresi, ya. Kamu tidak akan dapat membantu dunia untuk berubah, ya. Tetapi apa yang boleh kamu lakukan untuk mengubah hidup kamu adalah dengan berfokus kepada Tuhan Yesus, meletakkan mata kamu dengan menuju kepada Tuhan Yesus. Itu yang akan membantu kamu untuk berubah di dalam hidup kamu. Amin. Amin. Haleluya. Yang kelima, bergantung kepada kuasa Yesus. Rely on God's power. Ya, kita kembali kepada ayat Paulus tadi, ya, di dalam hidupnya Timotius, ya. Dia katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, di sini Paulus mengatakan kepada Timotius yang kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus, karena hanya dengan Tuhan Yesus yang Tuhan boleh melepaskan kita daripada segalanya. Ya, kalau kita perlu bertekun untuk menghadapi pencabaran di dalam hidup kita ataupun pencobaan di dalam hidup kita, kita akan memerlukan kuasa Tuhan Yesus. Ya, Paulus juga mengatakan ini kepada gereja Kolose, ya, di Kolose pasal 1 ayat 10 hingga 11, dan juga di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, ya. Dia mengatakan yang mereka memerlukan kuasa Tuhan Yesus, ya. Dan jika kita ada beban yang kita bawa, ya, burden that we carries, tetapi kita tidak begitu memahami beban kita, ya, tidak memahami apa yang kita sedang memikul, ya, kita tidak perlu memikulnya dengan berterusan. Ya, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ayat ini sangat hebat, ya, saudara, sangat berkuasa, karena Tuhan mengatakan kepada kita tidak perlu memikul beban kita dengan berterusan, ya, karena kita tidak memahami beban itu. Kita tidak memahami apa yang kita sedang pikul, ya. Tuhan mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kamu istirahat, akan memberi kamu kelegaan, ya. Kita harus ingat, ya, saudara, kita bukan sendirian di dalam hidup ini. Tuhan Yesus sentiasa ada dengan kita di dalam hidup ini. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita, ya. Jadi kita harus ingat, ya, waktu ini bukan untuk waktu kita berhenti, tetapi ini adalah waktu untuk kita berterus, ya, dalam perjuangan kita. Kita harus terus dalam perjuangan kita dengan mempunyai kuasa Tuhan Yesus, ya. Dan hanya dengan kuasa Tuhan Yesus dapat kita teruskan pencobaan-pencobaan dalam hidup kita ini. Amin. Yang keenam, saya rasa ini yang terakhir, ya. Poin saya yang terakhir pada malam ini, ya, saudara. Kita harus harapkan yang Allah akan memberkati, ya. Expect God to bless. Ya, kita harus ekspektasi, ya, harapkan yang Allah ataupun Tuhan Yesus akan memberkati kita. Ya, kita harus ada karena Tuhan Yesus ada, ya, memberi kita janji-janjinya di saat kita lari perlombaan hidup kita ataupun kita berterusan di dalam hidup kita yang penuh pencobaan ini, yang penuh masalah ini. Tuhan Yesus ada janji-janjinya, ya. Jadi apakah janji-janji Tuhan Yesus? Ya, di ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Ya, jadi di saat kita berharap kepada Tuhan ataupun di saat kita menjalani hidup kita yang penuh cobaan ini, ya, Tuhan akan memberi kita mahkota kehidupan kita, saudara. Amin. He will give us the crown of life. Ya, betapa hebatnya ya itu ya, saudara. Ya, dan di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, anak muridnya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 mengatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. We will reign with him. That is in English ya, we will reign with him. Kita pun akan ikut memerintah dengan dia, dengan Tuhan Yesus. Itu adalah janji-janji Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita jangan saja berharap kepada Tuhan Yesus untuk memberkati kita secara materialistik ya, secara materi, tetapi untuk hidup kita yang seterusnya. Ya, di saat kita mati, ya mati dalam Tuhan, ya, apakah janji-janji Tuhan yang Dia berikan untuk kita ya, untuk our eternal life, untuk hidup kita yang selepas itu ya, hidup kita selepas ini ya, saudara, hidup kita selepas dalam dunia ini. Kita harus ingatkan janji-janji Tuhan. Amin. Jangan saja berharap kepada Tuhan untuk memberkati kita secara materi, ya. Tuhan tetap akan memberkati kita secara materi di dalam hidup kita ini, ya. Tetapi saya percaya janji Tuhan selepas hidup kita di sini itu adalah jauh lebih bagus, lebih hebat daripada berkat-berkat yang Dia akan berkati kita di dalam hidup ini. Amin. Ya. Jadi bolehkah kita lihat ya harga ataupun reward ya ketekunan ini ya. Di saat kita ada ketekunan ya kita akan mendapat janji-janji Tuhan. Ya, saya harap malam ini kita dapat melihat semua itu ya, saudara. Saya harap kita dapat minda kita terbuka ya, bukan saja untuk bertekun terus dengan hidup pencobaan kita ini, tetapi kita harus melihat selepas pencobaan kita, selepas masalah kita dalam hidup, Tuhan ada janji-janji ataupun Tuhan ada tujuannya di sebalik pencobaan kita ini. Amin. Dan janji Tuhan yang terakhir ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 36, saya mau berikan kita kepada ini ya. Dia katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya di sini ya, saudara, selepas kita melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan, apa yang Dia telah letakkan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kita apa yang Dia janjikan. Di dalam seluruh Alkitab, di dalam seluruh Alkitab yang Tuhan ada nyatakan janjinya kepada kita, itu Dia akan berikan. Ya, dan Tuhan tidak pernah melanggar janjinya, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Apa yang Dia katakan di dalam Alkitab itu Dia akan berikan kepada kita. Amin. Jadi kita harus mengambil firman Tuhan ini dengan serius ya. Sharing saya malam ini ya, karena ini sangat penting ya, saudara, dalam hidup kita sebagai seorang Kristen ya, menjalani kehidupan ini bukan mudah ya, memang bukan mudah menjalani perjalanan dalam Tuhan. Banyak sekali pencobaan ataupun masalah yang akan datang di dalam hidup kita, tetapi kita harus ingat, kita harus tahu yang di belakang ataupun di hadapan ya, saya katakan di hadapan bukan di belakang ya, di hadapan selepas masalah kita itu adalah tujuan Tuhan ataupun janji Tuhan yang telah sedia diletakkan untuk kita capai saja, saudara. Amin. Jangan kita pernah lupa yang Tuhan ada bersama kita. Amin. Jadi saya harap malam ini kita didorong ya dengan firman Tuhan pada malam ini. Saya hanya mau mendorong kita karena saya percaya COVID ya, pandemik 2 tahun yang lalu itu adalah satu pencobaan yang sangat besar untuk rakyat ataupun untuk semua orang dalam dunia ini. Tetapi karena kita terus berharap, bergantung kepada Tuhan, Tuhan mengeluarkan kita daripada situasi itu. Amin. Kita masih berada di tempat kita hari ini karena Tuhan mengeluarkan kita daripada situasi tersebut.
Ya, karena kita bergantung kepada Tuhan, karena kita mempunyai iman, ya, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan ya memberikan janjinya kepada kita, yaitu mengeluarkan kita daripada situasi itu. Amin. Jadi apapun yang kita lalui hari ini, apapun masalah, apapun pencobaan di dalam hidup kita, jangan kita pernah lupa yang Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan itu adalah lebih besar daripada masalah kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami berterima kasih ya Bapa, haleluya, pada malam ini ya Tuhan, untuk firman-Mu ya Bapa, untuk kebenaran-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, pada malam ini ya Tuhan, di saat kami mempelajari firman-Mu ya Bapa, biarlah saya berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang masih belajar untuk bertekun di dalam-Mu, ataupun yang masih belajar untuk mempunyai kuasa daya tahan ataupun ketekunannya Bapa, untuk menghadapi segala pencobaan, untuk menghadapi segala perlombaan yang Engkau telah letakkan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Engkau membimbing mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus membimbing kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk melalui ya Bapa pencobaan-pencobaan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, biarlah firman-Mu pada malam ini ya Tuhan tetap berada di dalam hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Bapa bekerja di dalam kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau bekerjalah Bapa. Biarlah tangan-Mu ya Bapa bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami ditransformasi ya Bapa. Biarlah kami berubah ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-Mu ya Bapa yang Engkau telah ciptakan ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam ini ya Bapa, di saat kami pergi dari sini ya Bapa, Engkau berikannya kami ya Bapa perlindungannya Bapa di atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Berkat-berkat ya Bapa di dalam hidup kami untuk hari-hari ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, atas keberkatan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara ya. Biarlah kita pergi hari ini dengan ketekunan menghadapi pencobaan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi bimbingmu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menjadi bimbing kamu di dalam hidup kamu. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.